Sobat Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Saya Ibnia dengan NIM 2311-226. dan saya Sinan dengan NIM 2311-212. Nah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang negara hukum. Nah, teman-teman tahu nggak sih negara hukum itu apa? Dan Indonesia ini menganut negara hukum atau negara kekuasaan. Maka dari itu, simak penjelasannya Bareng-bareng. Remedium. Hukum selalu memberi obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Ibu Riha dari kelompok 1 akan membahas tentang negara hukum. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu negara hukum, tentunya kita terlebih dahulu mengetahui dari definisi negara dan definisi dari hukum. Nah, definisi dari negara adalah organisasi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh masyarakatnya. Nah, kemudian definisi dari hukum ini tidak selalu konsisten, teman-teman, karena hukum itu bersifat dinamis, yaitu mengikuti kehidupan masyarakatnya atau perkembangan masyarakat, yang dimana kehidupan masyarakat ini selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, jadi teman-teman, hukum ini definisinya selalu berbeda-beda. Nah, adapun definisi dari beberapa ahli seperti Thomas Hobbes yang mengungkapkan hukum adalah where a law properly is the word of him that by right had command over order. Hukum adalah perintah bagi orang yang memiliki kekuasaan dan memaksa perintahnya tersebut kepada orang lain untuk ditaati. Nah, kemudian menurut Utrecht dalam bukunya Komentar Ilmu Hukum di Indonesia, ia mengungkapkan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang dimana untuk mengatur tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, jadi apa sih itu hukum sebenarnya? Nah, jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwa hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang diatur untuk mengatur masyarakat tertentu atau kehidupan masyarakat. Nah, jadi itu definisi daripada hukum, teman-teman. Sebelum tadi kita membahas negara hukum, kita sudah membahas tentang negara dan hukum. Nah, selanjutnya kita membahas poin penting atau poin inti daripada video ini, yaitu negara hukum. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu negara hukum? Nah, maka dari itu simak terus penjelasannya. Nah, teman-teman, orang yang pertama kali mencetuskan istilah negara hukum ini adalah Plato yang dipertegas oleh Aristoteles, yang dimana menurutnya negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakatnya, yang dimana menurutnya pemerintah yang memerintahkannya bukanlah manusia, melainkan pemikiran yang adil dan tidak memihak atau menjamin keadilan bagi masyarakatnya, teman-teman. Nah, penguasa menurutnya itu hanya menjaga keseimbangan hukum di suatu negara. Nah, teman-teman, soalnya istilah negara hukum ini menurut ilmu hukum dan ilmu politik itu terdapat dua konsep, negara hukum dengan konsep Rechtsstaat dan negara hukum dengan rule of law. Nah, jadi apa sih perbedaan dari keduanya? Maka dari itu simak penjelasannya. Apa sih perbedaan dari rule of law dengan Rechtsstaat ini? Nah, jadi Rechtsstaat ini adalah konsep negara hukum yang bertumpu pada sistem hukum sivilau atau Eropa kontinental, yang dimana dilatar belakangi oleh keinginan untuk menggulingkan absolutisme atau kekuasaan seorang raja pada saat itu. Nah, kemudian rule of law, yaitu konsep negara hukum yang bertumpu pada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, yang dimana menekankan pada proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak dan juga tanpa intervensi dari pihak manapun. Nah, konsep negara hukum Rechtsstaat ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Julius Stahl, yang menurutnya terdapat 4 konsep penting. Yang pertama, keadilan manusia negara, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan juga yang terakhir menurutnya melindungi hak warga negara. Sedangkan rule of law ini dikemukakan oleh Advisey, konsepnya itu terdapat 3 poin penting. Yang pertama, supremacy of law, yang dimana supremacy of law ini adalah menjadikan hukum di suatu negara sebagai entitas tertinggi dan menghormati prinsip-prinsip hukum yang dimana prinsip hukum ini meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, kemudian menurut ICC terdapat
konsep yang kedua adalah equality before the law, yaitu kesamaan atau kesetaraan di mata hukum, yang dimana tidak boleh membeda-bedakan antara manusia, baik itu perbedaan agama, suku, bangsa, ras, budaya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu konsep menurut FDC adanya due process of law, yaitu peradilan, penerapan hukum yang adil dan menjamin hak warga negara. Selain itu teman-teman, selain istilah Reichstag dengan rule of law, kita harus mengetahui ternyata istilah negara hukum ini berkaitan dengan istilah nomokrasi, yang dimana nomokrasi ini terdapat dua kosakata, yaitu nomos dan kratos. Nomos itu adalah norma atau hukum, sedangkan kratos adalah kekuasaan, yang dimana faktor ini menjadi penyelenggara pemerintahan berdasarkan norma atau hukum. Sedangkan tiga prinsip poin penting dalam negara hukum menurut The International Council of Justice, yaitu organisasi pemerintahan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Menurutnya terdapat tiga prinsip. Yang pertama, negara harus tunduk pada hukum. Yang kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dan yang ketiga, pemerintah harus menjamin hak warga negaranya atau melindungi hak asasi manusia. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang konsep prinsip perbedaan dari rule of law dan Reichstag. Sekarang kita membahas tentang Reichstag dengan Reichstag. Nah, konsep perbedaan dari keduanya, intinya kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah Reichstag dengan Reichstag, yang dimana konsep dari keduanya saling bertentangan atau bertabrakan. Nah, konsep Reichstag ini, negara harus berdasarkan atas hukum, yang dimana rakyat tidak boleh sekehendaknya bertindak sekehendaknya yang dapat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum atau norma hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, begitu pula pemerintah tidak boleh menerapkan kebijakan yang dapat melawan hukum. Itulah dari konsep Reichstag, yang dalam kata lain Reichstag itu menjadikan hukum sebagai pembatasan kekuasaan agar tidak terjadinya sewenang-wenang. Nah, sedangkan konsep daripada Reichstag itu berlawanan daripada konsep Reichstag. Konsep Reichstag ini adalah negara berdasarkan atas kekuasaan. Pemerintah tidak adanya norma yang jelas dan pemerintah boleh bertindak sekehendaknya karena tidak ada aturan yang jelas dalam suatu negaranya. Nah, konsep dari Reichstag ini tentunya hukum dijadikan sebagai alat untuk memperoleh dan untuk mendapatkan kekuasaan. Baik teman-teman, itulah penjelasan tadi seputar negara hukum. Nah, jadi sebenarnya negara kita ini negara hukum Reichstag atau negara kekuasaan Reichstag. Nah, maka dari itu simak terus penjelasannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Sekian, terima kasih. Konsep negara hukum Indonesia menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Lalu, konsep negara hukum apa yang Indonesia anut? Konsep negara hukum Indonesia ini tidak sepenuhnya sama dengan konsep Reichstag Eropa kontinental maupun rule of law Anglo-Saxon. Namun Indonesia ini menganut sistem hukum yang berdasarkan Pancasila, yang mengintegrasikan unsur yang pertama itu hukum positif, yang kedua itu keadilan sosial, yang ketiga adalah moralitas beragama, dan yang keempat adalah nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah ciri-ciri negara hukum di Indonesia. Yang pertama adalah supremasi hukum. Hukum di sini dijadikan alat utama untuk mengatur negara, bukan kekuasaan ataupun kekuatan militer. Dan yang kedua adalah pembatasan kekuasaan. Hukum di sini dijadikan sebagai pembatasan kekuasaan pemerintahan melalui judicial review maupun check and balance.
Dan yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Di sini hukum dijadikan sebagai perlindungan hak warga negara Indonesia, di mana hak warga negara Indonesia itu dijamin oleh konstitusi ataupun hukum yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, keadilan sosial dan moralitas Pancasila. Di sini Pancasila bukan hanya sekedar formal legal saja, tetapi sebagai cerminan warga negara Indonesia yang religius dan juga gotong royong. Dan yang selanjutnya adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Di sini kekuasaan kehakiman itu bebas dari campur tangan kekuasaan yang lainnya, yang dimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.